semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Sipayung, NIM C0D021016. Saya akan mempresentasikan materi tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap pada mata kuliah Pajak Penghasilan, Pemotongan dan Pemungutan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Istilah yang digunakan bagi penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah imbalan atau upah harian, mingguan atau upah borongan. Meski ketentuan perpajakan yang berbeda dengan pegawai tetap, jenis pajak yang dikenakan sama, yakni PPh pasal 21. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 102 PMK 010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, ada beberapa ketentuan yang harus diketahui seperti 1. PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilan kurang dari 450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Ketentuan penghasilan yang kedua, ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku jika 1. Penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi 4.500.000 per sebulan. Yang kedua, penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Yang ketiga, penghasilan berupa honorarium. Yang keempat, komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. Nah, di sini saya akan menjelaskan daftar ketentuan khusus dalam PPh 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari sebelum melebihi 300.000. Yang kedua, dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi 450.000, merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Yang kelima, PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Yang keenam, PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang seharusnya adalah sebesar PTKP per tahun 54 juta dibagi 360 hari. Yang ketujuh, bila pegawai tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tarif PPh 21 pegawai tidak tetap. Bisa dilihat dari penghasilan seharinya ya kurang dari 450.000, yaitu penghasilan kumulatifnya sebulan itu 4.500.000, dan tarif dan dasar pengenaan pajak atau DPP itu lebih dari 4.500.000. Tidak ada PPh pasal 21. Nah, penguraian lebih lengkap itu tidak ada PPh 21 yang dipotong jika upah harian atau rata-rata upah harian kurang dari 450.000 dan jumlah kumulatif dalam 1 bulan belum melebihi 4.500.000. Nah, PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi 450.000 lalu dikalikan 5%. Jika upah harian atau rata-rata upah harian sudah lebih dari 450.000 tetapi jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Nah, yang ketiga, PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah dikurangi PTKP sehari lalu dikalikan 5%. Jika jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender sudah lebih dari 4.500.000 tetapi kurang dari 10.200.000. Nah, yang keempat, berlaku tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A
jika jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender sudah lebih dari 10.200.000. Nah, tarif pada tabel yang saya udah jelaskan diterapkan berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450.000 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Nah, bagi pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif yang telah melebihi 8.200.000, maka PPh pasal 21-nya dihitung dengan menerapkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Nah, di sini saya mempunyai jenis-jenis upah yang diperoleh oleh pegawai tidak tetap. Istilah yang digunakan untuk penghasilan pegawai tidak tetap adalah imbalan atau upah harian ya, mingguan dan atau juga upah borongan. Nah, berikut penjelasan lebih lengkapnya. Yang satu, upah harian, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara harian. Yang kedua, upah mingguan, upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Yang ketiga, upah satuan, upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Yang keempat, upah borongan, upah yang diperoleh karyawan atau pegawai berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Ini saya mempunyai contoh cara hitung PPh 21 untuk pegawai tidak tetap. Yang pertama, cara hitung untuk upah harian. Nah, si Hendra dengan status belum menikah pada bulan Maret 2020 bekerja pada perusahaan PT Dana Jaya dan menerima upah sebesar 650.000 per hari. Nah, berapakah PPh 21-nya? Nah, untuk cara hitungnya, upah sehari lebih dari 450.000. Nah, jadi karena dia memiliki upah sebesar 650, berarti kita udah lebih ya dari upah seharinya itu. Maka 650 dikurang 450 itu sama dengan 200.000. Nah, PPh 21 hariannya 5% dikali 200.000 itu sama dengan 10.000. Nah, pada hari ke-7 Hendra telah menerima penghasilan sebesar 4.550.000 sehingga sudah lebih dari 4.500.000. Nah, maka PPh 21 pada bulan Maret, nah upah sampai dengan hari ke-7, 7 dikali 650.000 sama dengan 4.550.000. Nah, PTKP sebenarnya 7 dikali 54 juta dibagi 360 menjadi 1.050.000. PKP-nya 3.500.000. Kenapa 3.500.000 dari 4.550 dikurang 1.050.000? Itulah menjadi PKP-nya. Terus PPh 21 terutangnya 5% dikali 3.500.000 sama dengan 175.000. PPh yang dipotong sampai dengan hari ke-6, 6 kali 10.000 sama dengan 60.000. Yang ketiga, cara hitung untuk upah borongan. Doni mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Berapakah PPh 21-nya? Nah, upah borongan sehari itu 950.000 dibagi 2 sama dengan 475.000. Upah di atas 450.000. Nah, berarti 475 dikurang 450 itu sama dengan 25.000. PPh 21 terutangnya 2 dikali 5% dikali 25.000 sama dengan 2.500. Yang keempat, ada cara hitung untuk upah bulanan. Dewi sudah menikah tapi belum memiliki anak bekerja pada agensi periklanan dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2020, Dewi hanya bekerja 20 hari dengan upah sehari sebesar 250. Jadi berapakah PPh Dewi di bulan Januari? Nah, upah Januari 2016 karena dia hanya masuk bekerja 20 hari, berarti 20 dikali 250 sama dengan 5 juta. Nah, penghasilan neto setahun 5 juta dikali 12 sama dengan 60 juta. Karena dia tidak memiliki
anak dan belum menikah, sudah menikah tapi belum memiliki anak, berarti PTKP K per 0 sama dengan 58.500. Nah, PKP 60 juta dikurang 58.500 sama dengan 1.500.000. PPh 21 terutang setahun, 5% dikali 1.500.000 sama dengan 75%. Nah, untuk PPh 21 terutang sebulannya, 75.000 dibagi 12 bulan sama dengan 6.250. Kesimpulannya, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas merupakan pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau diselesaikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang PTKP 2016, PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilan kurang dari 450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.